Kok beda ya? Pas pakai masker cakep, pas buka masker lebih cakep gitu kan. Nah, itu unik banget gitu kan. Fenomena pandemi ini banyak banget gitu yang unik-unik seperti itu. Ada namanya jual beli online. Nah, jadi teman-teman semua di sini buka platform-platform semua belanja gitu kan, itu semua online. Terus habis itu kadang suka ada lelucon gitu ya di pembelajaran di zaman pandemi ini gitu. Siswa itu kan join Gmeet atau misalnya Zoom gitu kan ya. Nah, siapa nih di sini yang kalau misalnya join tidur doang? Kalau menurut lo, pandemi COVID-19 udah selesai belum sih? Menurut gue sih, kayaknya nggak bakal selesai. Kenalin, gue Yusuf, tutor sosiologi Bimbel SG. Nah, Sobat SG, ya, kali ini gue bakal bahas ya dan berbincang-bincang panjang mengenai perubahan-perubahan sosial setelah pandemi. Yuk kita lihat. Apa aja sih penyebab perubahan sosial itu? Ya, banyak sekali ya. Mungkin kamu salah satunya yang mengalami perubahan tersebut di masa pandemi ini. Oke Sobat SG, lalu penyebab dari perubahan sosial itu ada apa aja sih? Nah, perubahan sosial itu ada dua hal. Yang pertama dari faktor internal, yaitu dari dalam, dan yang kedua ada faktor eksternal. Kemudian internal itu ada apa aja sih? Internal itu adalah bertambah dan berkurangnya jumlah penduduk. Kemudian yang kedua itu ada konflik antar masyarakat. Yang ketiga ada pemberontakan. Dan yang keempat ada yang namanya penemuan baru. Nah, kemudian untuk yang eksternal itu ada apa aja sih? Eksternal itu kan berarti dari luar ya. Nah, di situ tuh ada apa aja? Pertama, ada namanya peperangan. Yang kedua, ada kontak dari budaya lain. Dan yang ketiga, ada yang namanya globalisasi. Nah, itu membuat masyarakat itu berubah. Siapa aja sih yang terkena dampak dari adanya pandemi ini? Oke, kita sebutin ya contohnya ya. Pertama, ya, zaman sekarang itu karena ada pandemi, ada yang namanya WFA, Work from Anywhere. Nah, jadi teman-teman semua mungkin merasakan di sini bekerja dimanapun gitu ya, tidak harus di kantor. Kemudian yang kedua adalah contohnya mengenai perusahaan, ya, perusahaan yang tidak ada bentuk fisiknya, ya, tetapi dia hanya sebatas dari internet saja kerjanya gitu. Kemudian yang ketiga mengenai pesta pernikahan. Nah, pesta pernikahan ini mungkin teman-teman semua merasakan ya, ada mungkin dia kok nikah tapi kok gue nggak diundang gitu kan. Nah, mungkin saja teman kalian itu sedang menerapkan social distancing. Kemudian yang keempat ada namanya jual beli online. Nah, jadi teman-teman semua di sini buka platform-platform semua belanja gitu kan, itu semua online, tidak ada lagi. Bukan tidak ada ya, tapi jarang mungkin teman-teman semua di sini berbelanja secara langsung ya. Karena adanya pandemi, lebih banyak aktivitas belanja itu melalui online shop. Seperti itu. Oke, mungkin contoh selanjutnya, Sobat SG ini sangat merasakan ya. Karena kebanyakan Sobat SG ini kan masih siswa gitu ya. Jadi mungkin tugas tinggal scan gitu kan ya, terus kirim via email ke gurunya gitu, nggak lagi buru-buru ngumpulin tugas ke ruang guru gitu kan ya. Nah, jadi memang sekarang itu kelasnya udah bukan lagi di sekolah, tapi di kamar sendiri gitu kan. Nah, terus habis itu kadang suka ada lelucon gitu ya di pembelajaran di zaman pandemi ini gitu. Siswa itu kan join Gmeet atau misalnya Zoom gitu kan ya. Nah, siapa nih di sini yang kalau misalnya join tidur doang? Habis itu off cam ya kan? Off mic gitu kan, habis itu pules gitu kan, sampai pas pelajarannya selesai, itu dia masih ada di room. Nah, itu kan lucu banget gitu kan. Itu adalah fenomena unik di zaman pandemi saat ini gitu ya. Jadi memang secara nilai dan normanya itu memang berubah drastis dari yang sebelumnya. Selanjutnya, ada juga nih fenomena unik di masa pandemi. Contohnya, mungkin sebagian teman-teman semua di sini juga merasakan kali ya. Jadi ketika misalnya sekolah gitu kan, sekolah offline ya, maksudnya udah blended learning, offline online, teman-teman semua bertemu dengan rekan-rekan di sekolahnya, pakai masker semua kan tuh, udah ekspektasi nih, wih ini nih kayaknya nih inceran yang bakal gue, ini nih nanti nih gitu kan, pacar gitu kan, atau misalnya gebetan gitu kan, udah diincer, tiba-tiba pas buka masker, zong gitu kan ya. Jadi kadang teman-teman semua di sini merasakan gitu kan, kok beda ya, pas pakai masker cakep, pas buka masker lebih cakep gitu kan. Nah, itu unik banget gitu kan, fenomena pandemi ini banyak banget gitu yang unik-unik seperti itu gitu kan ya, karena kita memang secara tatap muka kita tidak bertemu atau tidak melihat secara utuh gitu kan ya, yang akhirnya ya kita mengira-ngira saja muka dia itu seperti apa sih kayak gitu.
Nah, contoh-contoh yang tadi kakak sebutin tadi, itu mungkin tidak cuma berpengaruh sama siswa kali ya. Jadi ada juga berpengaruh pada mahasiswa. Contoh kakak pada saat kuliah gitu kan ya. Kebetulan kakak pada saat itu sidang secara online gitu kan ya. Nah, kalian tahu apa? Kakak pakai jas, pakai dasi, bawahnya celana boxer gitu kan ya. Nah, jadi unik banget gitu. Alhasil lulus-lulus aja kok gitu. Jadi memang ini ada fenomena yang sangat-sangat unik gitu ya, sangat-sangat yang tidak terduga gitu kan ya. Bahkan gue juga wisuda gitu kan secara online gitu kan, atasnya pakai baju toga rapi, bawahnya celana pendek ya kan. Kapan lagi coba wisuda santai gitu kan, nggak diomelin rektor lagi kan. Nah itu kan lucu banget gitu kan. Kemudian ada apa lagi sih, kayak teman-teman semua mungkin merasakan ya, untuk yang cowok mungkin ketika sholat Jumat ya, untuk yang beragama Islam juga social distancing ya kan, masuk masjid dicek suhu, kemudian cuci tangan, kemudian dijarakin sholatnya. Setelah sholat tidak salaman, itu kan suatu hal yang baru banget nih kita temuin di zaman pandemi gitu kan ya. Atau mungkin teman-teman semua yang beragama lain di tempat ibadahnya masing-masing juga merasakan hal yang sama gitu kan ya. Jadi kita semua memang sangat-sangat merasakan sekali apa yang terjadi di masa pandemi saat ini. Nah, Sobat SG ya. Jadi memang fenomena yang tadi ya, contoh-contoh tadi itu menarik banget kita kaji pakai kajian sosiologi gitu kan ya. Salah satu tokoh sosiologi bernama Surjunus Kanto bilang bahwa perubahan sosial itu adalah perubahan yang terjadi pada lembaga-lembaga sosial, kemudian berpengaruh terhadap nilai dan norma yang ada di masyarakat. Sebagai contoh tadi kita sebut ya, ada lembaga ekonomi di mana pasar yang tadinya offline itu berubah menjadi online. Nah, sehingga perilaku masyarakat juga ikut berubah. Nah, itu kan menandakan bahwa lembaga sosial itu sangat berpengaruh terhadap nilai dan norma. Kemudian ada lembaga agama tadi, tempat ibadah, social distancing, maka perilaku masyarakatnya juga ikut berubah. Dan kemudian ada yang paling penting banget adalah lembaga pendidikan berubah gitu kan, secara aturan, secara nilai, secara norma, maka berpengaruh juga terhadap perilaku pendidiknya juga gitu kan, tenaga pengajar maupun siswanya yang juga harus menyesuaikan dengan kondisi di masa pandemi saat ini. Kita lanjut dari perspektif sosiologi bahwa perubahan sosial itu terdapat dua hal. Yang pertama ada perubahan yang kecil dan ada perubahan yang besar. Untuk perubahan kecil adalah perubahan yang hanya berpengaruh pada golongan tertentu saja, seperti gaya bahasa, gaya berpakaian, dan juga gaya rambut. Nah, sedangkan untuk pandemi COVID-19 ini, perubahan yang terjadi di masyarakat adalah perubahan yang besar. Ya, di mana kita lihat bahwa contohnya adalah sektor industri, yang dimana mereka mengurangi pekerjanya sehingga banyak yang di PHK. Pada akhirnya berimbas pada pengangguran, dan pengangguran ini memunculkan yang namanya kriminalitas, seperti itu. Nah, kemudian dari sektor pendidikan juga ya, ketika masuk era pandemi ini, banyak siswa-siswa yang belajar di rumah melalui Gmeet atau Zoom, sehingga banyak siswa yang tidak mengetahui pembelajaran. Ya, untuk bertanya pun sulit, karena memang terbatas oleh waktu dan juga tempat, sehingga banyak siswa-siswa yang kebingungan, ya tidak bisa mengerjakan tugas dengan baik, dan juga tidak maksimal dalam hal pembelajaran. Nah, itu memang ketika kita tarik dengan fenomena pandemi ini dan sosiologi, maka akan menemukan titik yang dimana ini menjadi bahasan yang sangat menarik untuk dikaji lebih dalam lagi. Oke, jadi memang gimana sih cara mengatasi adanya pandemi COVID-19 ini gitu ya. Yang pertama pastinya teman-teman semua harus beradaptasi dengan keadaan yang baru. Yang namanya manusia ya, kita harus dinamis gitu, harus menghadapi segala perubahan apapun, dan kita harus menyesuaikan dengan baik. Kemudian yang kedua, itu kita coba membeli perangkat yang sekiranya support untuk kita bekerja WFA atau work from anywhere gitu, seperti laptop mungkin ya, kamera, ataupun paint tape ya bagi pengajar-pengajar gitu kan ya. Jadi memang kita memerlukan alat-alat pendukung seperti itu gitu ya, jika memiliki budget gitu ya. Tapi kalau misalnya nggak punya, jangan maksain gitu, ntar malah yang ada kriminalitas tinggi lagi gitu kan ya. Nah, kemudian yang ketiga ada apa lagi sih? Nah, kita tuh perlu banget yang namanya belajar digital marketing gitu kan ya. Tadi gue bilang sempat bahwa banyak perusahaan-perusahaan yang mem-PHK karyawannya, yang dimana mungkin mereka kolot dengan teknologi gitu kan ya, yang dimana akhirnya mereka itu di PHK. Nah, maka dari itu untuk menyiasati pandemi saat ini, kita perlu banget nih belajar namanya digital marketing untuk mendapatkan pekerjaan-pekerjaan yang
dimanapun kita bisa mengerjakan seperti itu. Seperti contohnya itu UI UX gitu kan ya, dan platform lainnya seperti data science gitu kan. Itu perlu banget kita pelajari saat ini karena memang zaman ini menuntut kita untuk lebih berkembang. Sebenarnya ya tanpa adanya pandemi pun masyarakat itu harus berkembang gitu. Tapi dengan adanya pandemi mempercepat bahwa masyarakat itu bisa lebih cepat berkembang dari yang sebelumnya, seperti itu. Oke, jadi itu ya teman-teman semua ya. Kalau gitu apa aja sih perubahan-perubahan yang teman-teman rasakan? Coba tulis di kolom komentar. Apakah banyak positifnya ataukah banyak negatifnya? Itu kalian boleh sharing di kolom komentar SG. Jangan lupa subscribe channel Bimbel SG ya, untuk kalian mendapatkan informasi yang lebih terkini gitu kan, terupdate mengenai universitas seperti jalur mandiri maupun SBMPTN maupun pembahasan soal yang ada di channel YouTube Bimbel SG. Nah, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.